warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir sekolah yang kita cintai ini. Selawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan ke arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak Wakil Kesiswaan dan teman-teman mahasiswa PL yang hadir pada hari ini. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, marilah kita mulai acara kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Erinaldi SPD mengenai pengibasan budaya positif. Kepada Bapak Erinaldi dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk ibu-ibu semua. Karena kita bapak-bapak hanya satu di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kita ini untuk melaksanakan berbagi ilmu apa yang telah kami dapatkan dan kita ibaskan kepada ibu-ibu semua. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Baik, sedikit dulu akan saya sampaikan untuk hari ini adalah itu saja berbagi, yaitu karena tanggung jawab moral dari saya, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 5 di Kabupaten Pasaman Barat. Jadi untuk hari ini maka kita saling berbagi kepada ibu-ibu semua. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita ini untuk lebih fokus dan bersemangat, kita minta salah seorang dari ibu yang ada di sini untuk menampilkan atau memimpin ice breaking untuk kegiatan kita pagi hari ini. Siapa kira-kira? Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Untuk teman-teman sekalian, bisa dimohon berdiri. Oke, kita melakukan diskusi sebentar ya. Peraturannya melakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya kerjakan. Ada mengerti? Lakukan apa yang saya katakan, tapi jangan lakukan apa yang saya kerjakan. Oke, semua Bapak Ibu silakan fokus mendengar kepada saya. Semuanya bisa dilihat? Bisa. Nah, oke, semuanya kita lihat ya. Kita contohkan. Ketika saya bilang nanti pegang kepala, semuanya silakan pegang kepala. Ketika saya bicara nanti, silakan diikuti apa yang saya katakan, tapi jangan dikerjakan apa yang saya lakukan.
Ada yang ngerti? Ya. Kita mulai pegang kepala, telinga, kepala, hidung, kepala, hidung, kepala, tangan. Oke, ada yang salah? Oke, kita anggap itu sebagai permulaan. Kita ulangi lagi ya. Lebih fokus lagi, lihat silakan ke depan biar pada saya. Semuanya, silakan pegang hidung, mata, hidung, mata, hidung, kepala. Ada yang salah? Oke. Terima kasih atas video speakingnya. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Baik, ibu-ibu semua, mungkin kita akan mulai. Kita sampaikan sedikit lagi. Tidak lain dan tak bukan, tugas saya adalah menyampaikan kepada kita semua. Mungkin nanti ada manfaatnya untuk kita terapkan di kelas. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Jadi apa hal-hal yang baru, mungkin apa yang saya dapatkan itu saya sampaikan kepada ibu semua. Mudah-mudahan bermanfaat nanti untuk bisa kita terapkan di sekolah kita, yaitu budaya positif dan menimbulkan efek yang baik kepada murid kita. Karena tujuan kita di sekolah adalah untuk mendidik anak-anak kita supaya untuk lebih baik ke depan. Yang pertama, kita sebagai seorang pendidik itu sama dengan ibarat petani, ya, yang menanam padi. Kita hanya dapat menuntun tumbuhnya. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi apa maksudnya? Kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita tidak bisa merubah anak itu. Kalau kita menanam, petani tadi kita menanam padi, jangan kita berharap nanti dia akan menjadi jagung dan lain sebagainya. Jadi tugas kita ini sebagai guru adalah menuntun saja, menuntun arah lakunya, kemana arahnya itulah yang kita arahkan dia. Jadi jangan kita berharap kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, tidak bisa. Sama dengan ibu-ibu semua, mungkin bapak ibu guru dulu tidak memaksa, karena mungkinlah maka tercipta ini yang ke jadi guru, ini yang ke polisi, ini yang ke tentara dan lain sebagainya. Jadi tugas kita adalah hanya menuntun lakunya atau menebalkan garisnya. Jadi dan kita sebagai pendidik, kita hanya bisa merubah kemana arahnya. Kita tuntun dia sesuai dengan kemana arah dia itu. Jadi itulah kira-kira gambaran bahwa kita sebagai pendidik itu sama dengan petani. Kita bina dia, kita arahkan dia. Nah itulah kira-kira tugas kita sebagai pendidik. Ini adalah dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari ini berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, jadi ini ada miskonsepsi dari kontrol. Ada ilusi guru itu mengontrol murid. Ya, kita sebagai guru mengontrol murid. Gimana maksudnya? Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid kecuali dia memberikan dirinya, membuka dirinya untuk dikontrol. Ya, kalau seandainya ibu-ibu semua saya arahkan untuk ke sana, kalau ibu tidak mau, tidak buka diri, maka tidak bisa orang lain mengontrol diri kita kecuali kita mau membukanya.
Nah, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan ada juga ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakternya. Itu juga belum tentu, ya. Kita kritik tugasnya supaya lebih bagus. Malah ada yang dengan dikritik makin jatuh dia. Ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai pendidik, kita memiliki hak untuk memaksa anak kita. Itu juga adalah miskonsepsi teori kontrol. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Stimulus responnya realita, kebutuhan kita itu sama, ya. Kalau teori kontrolnya realitas, kebutuhan kita berbeda. Hanya semua orang melihat hal yang sama. Kalau kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Kalau stimulus responnya itu kita mengubah orang agar memaksa orang lain untuk harus sama dengan pikir kita. Tapi kalau teori kontrol apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi bisa juga kita lihat anak-anak kita, dia melakukan suatu kesalahan. Nanti kalau kita ambil dari teori kontrol, dia pasti memiliki tujuan atau alasan dia kenapa terjadi dia. Ya, dia kesalahan karena tujuannya untuk ini. Terkadang konsep yang ada di kepala seseorang itu terkadang kita kan belum tahu. Jadi setiap apapun kesalahan orang itu pasti dia memiliki tujuan atau alasan tertentu yang mungkin bisa akan kita terima nanti. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu yang kita sampaikan di awal tadi. Ya, kalau kita yang buka diri, baru kita bisa dikontrol oleh orang lain. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dari teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dari teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita masuk ke makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Selanjutnya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Dan di sini ada, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan. Jadi inilah perubahan yang terjadi dalam konsep budaya kita. Dia kalau udah disiplin itu pasti terpikir apa? Saya tidak nyaman, itu beban, ya kan? Karena pasti ada sanksi dan lain sebagainya. Itu gambaran yang terjadi sekarang. Karena sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi
disiplin itu yang kita harapkan timbul dari dalam diri. Kalau dari ekstrinsik itu biasanya tidak lama, karena motivasi sesaat. Bisa jadi kita disiplin, contoh datang hadir ke sekolah karena takut dengan pimpinan, maka kita hadir cepat. Atau ingin mendapatkan pujian, atau ingin mendapatkan sesuatu dari pimpinan kita atau dari teman, atau ingin penghargaan, dan itu biasanya tidak lama. Yang kita harapkan adalah timbul dari diri kita sendiri. Saya melakukan ini karena itulah nilai-nilai yang kita pahami. Jadi itulah yang kita harapkan bersama. Begitu juga kepada anak-anak kita, yang kita terapkan pada anak itu bukan karena aturan yang kita tempel, ya. Karena aturan sekolah sudah banyak, masuk jam sekian, kalau tidak begini harus begini, ya. Jadi yang kita timbulkan apa? Adalah motivasi dalam dirinya. Untuk apa dia hadir? Apa tujuan dia datang ke sekolah? Apa maksud dia? Apa yang dia inginkan? Dia pengen jadi seperti apa? Apakah dia hanya datang sebagai ritual biasa? Datang dari rumah sampai sekolah, duduk, pulang selama 3 tahun, ya. Maka kita sebagai pendidik, kita jelaskan, kita dampingi anak kita itu, kita masukkan konsep-konsep yang mudah dia dimengerti, untuk apa dia datang, ya. Jadi kira-kira itu motivasi intrinsik. Selanjutnya, ini profil pelajar Pancasila. Mungkin ibu semua sudah mendengar, ya. Ini kan udah mulai galak sekarang. Itu profil Pancasila. Itulah yang kita harapkan pada diri anak-anak kita itu tumbuh profil pelajar Pancasila. Apa saja isinya? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita lihat apakah dari anak-anak kita atau murid kita sudah tercerminkah nilai-nilai yang pertama ini. Di mana yang kurang, disitulah kita terapkan. Mungkin yang sudah mulai jauh itu mulai berkurang pada anak kita itu adalah berakhlak mulia. Karena itu pengaruh mungkin dari kebiasaan lingkungan dan lain sebagainya, itu sudah mulai jauh. Kita lihat di sekolah kita, mungkin siswa yang datang atau murid kita yang datang ke sekolah, kalau bertemu dengan gurunya, apakah dia ada melakukan tegur sapa? Ya, bisa jadi dia hanya acuh dengan HP-nya, atau dia hanya berat bagi dia itu untuk menegur gurunya yang ada. Maka di sekolah kita sudah berusaha terus untuk menggalakkan yang program 5S itu. Kita biasakan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi kalau dari konsepnya kan mudah. Setiap ketemu murid dengan guru, tugasnya senyum. Kasih senyum. Setelah itu apa lagi? Salam. Assalamualaikum, selamat pagi, Bapak, Ibu. Setelah itu dengan sopan dan santun. Nah, jadi padahal hanya 5 itu sangat berat dilakukan. Secara teori gampang. Cuman tinggal teori 5S, maka selesai. Tapi untuk melaksanakan, jangan bagi anak, terkadang bagi kita sendiri, bagi guru, terhadap kita sesama guru, itu berat. Dan tersenyum itu memang susah. Nah, kadang-kadang kan karena ada maunya, baru senyumnya ada maksud
Kadang-kadang senyumnya tidak sopan ya. Ada yang senyumnya yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kita tuntut adalah mandiri. Ya, kita tuntut murid kita untuk mandiri. Kita buat dia supaya dia terlatih ya, tanpa ketergantungan dengan orang lain. Jadi dia harus kita asah kemampuannya sesuai dengan bakat, minat, potensi yang ada pada dirinya. Yang ketiga, bernalar kritis ya. Dia bisa menerima informasi, menyaring informasi yang masuk ya. Jadi dia punya nalar, oh kalau begini ini arahnya, oh kalau ini maksudnya. Jadi dia punya nalar yang kritis. Selanjutnya, berkebinekaan global ya. Selanjutnya, bergotong royong, dan selanjutnya juga kreatif ya. Ini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu di situ adalah motivasi eksternal ya. Karena dia apa? Karena dia apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti itu kan bisa jadi karena ancaman, ketakutan dan lain sebagainya. Kalau saya tidak datang cepat nanti gimana? Berarti motivasinya hanya sesaat, motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari atasan, institusi dan lain sebagainya. Berarti itu yang sudah dijabarkan tadi. Dia karena berharap sesuatu, itu baru masih motivasi eksternal. Dan yang kita harapkan, yang ketiga inilah yang kita harus capai, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti karena dari dirinya, karena dari dalam dirinya. Selanjutnya, restitusi. Mungkin Ibu sudah mendengar waktu, mungkin selama ini sudah dengar restitusi. Karena ini nanti ada, kita jabarkan, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi ini, kalau kita sebagai pendidik, inilah yang akan ibu-ibu bisa terapkan di sekolah. Kita tidak bisa paksakan dia harus apa, tapi kita cuma mengarahkan mana dia mau jadi orang seperti apa, ya. Jadi yang menyelesaikan masalah itu dari dirinya sendiri. Kita hanya sebagai apa namanya, memfasilitasi. Kita tanya seperti apa keinginannya. Karena pada prinsipnya seseorang itu pasti tidak ada keinginannya. Contoh dia berperilaku yang tidak baik, ya. Jadi maka dari itu tugas kita adalah membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti akan lebih kita jabarkan lagi. Ya. Ini dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini kalau hukuman, identitas gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi,
merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, ya. Itu kalau hukuman. Mungkin hukuman sesaat kita buat, mungkin hari ini mungkin dia berubah. Tapi kalau udah untuk jangka lama, dia mungkin nanti membuat anak tidak nyaman, ya. Selanjutnya, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Itu kalau konsekuensi. Kedua, menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Itu hukuman. Korban bisa diabaikan. Korban mendapat ganti. Murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Murid anak mendapatkan penguatan. Nah, ini perilaku pasif agresif dan masih banyak lagi masalah. Ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ini ada lagi hukuman. Dampak pada murid: marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kalau konsekuensi, kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau penahanan. Kalau restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri, dan seterusnya. Nah, ini supaya kita lebih gampang memahami beda hukuman dan konsekuensi. Ya, kita sering melakukannya ini. Apakah yang kita lakukan di kelas pada anak hukuman atau konsekuensi? Ya, kalau hukuman tidak terencana, anak tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Kira-kira apa contohnya hukuman? Apa kira-kira contoh hukuman yang kita lakukan pada anak kita, mungkin di kelas atau di lingkungan? Apa kira hukuman? Berdiri depan kelas. Tetapi apakah berdiri di depan kelas bisa jadi konsekuensi? Bisa kalau ada kesepakatan, ya. Nah, itu konsekuensi sudah terencana dan disepakati, dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah. Murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila dilanggar. Contoh, anak dia datang terlambat. Di dalam aturan kita nanti apa alasannya? Kalau dia terlambat satu kali poinnya berapa? Karena dalam aturan kita setiap terlambat dimasukkan ke dalam poin 5. Kan setelah itu selesai data. Tapi setelah itu kita buat dia mungkin dengan memberikan sesuatu yang tidak ada di situ, berarti masuk ke hukuman. Sama kan di kelas tadi, yang tidak bisa atau yang tidak mengumpulkan tugas langsung suruh berdiri, padahal kita hanya ingat sesaat karena mungkin ada kesal dan sebagainya, nggak nyaman dengan anak kita. Kamu berdiri saja, berarti itu karena tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka kita berikan hukuman. Oke. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tapi yang kita harapkan apa? Kalau kita sebagai guru, apa yang kita harapkan nanti dari hukuman, konsekuensi? Apa yang kita harapkan nanti bisa? Kalau konsekuensi apa? Jadi anak yang melakukan kesalahan, kalau sudah ada aturannya, itu adalah konsekuensi yang ada pada dirinya. Tetapi yang kita harapkan tadi, yang ketiga, yaitu restitusi. Nanti akan kita jelaskan. Dihukum oleh penghargaan. Baik penghargaan atau hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pelajaran yang sesungguhnya. Dan
ternyata penghargaan yang secara terus-menerus, juga bisa menghancurkan potensi. Karena itu kan sesaat. Jadi dia selalu berharap terus dihargai. Kalau nanti dia tidak dihargai, maka dia tidak bisa lagi. Contoh pada anak kita, kalau kita di sekolah yang TK, ya kan? Kalau lupa kita memberikan penghargaan karena sering diberi penghargaan terus. Kalau dia tidak ada lagi yang penghargaan, maka dia langsung hilang potensinya, ya kan? Jadi itu juga bisa berjangka pendek, gitu. Tidak bisa kita lakukan secara terus-menerus. Dan ini keyakinan kelas. Mungkin ibu-ibu semua sudah menerapkan di kelas masing-masing. Mungkin karena ini berasal dari kesepakatan kelas. Kalau dulu mungkin ada aturan kelas. Kenapa tidak aturan kelas? Kenapa kita harus buat keyakinan kelas? Ya? Keyakinan seseorang akan lebih motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, kalau selama ini mungkin kita terapkan di kelas, siapa yang buat keyakinan kelas, aturan kelas? Kita guru. Tidak boleh terlambat, ya kan? Apalagi tugas harus kumpul tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi sekarang untuk keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama dengan siswa kita atau murid kita. Kita tanyakan sama dia. Setiap anak itu pasti punya impian, ya. Dia mau seperti kelas impian seperti apa dia, ya. Dia belajar, saya belajar pengen seperti ini di dalam kelas, ya. Katanya impiannya apa, dan apa bisa kita buat anak itu dia membuat sendiri apa kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan dibuatnya. Jadi kalau sudah dia yang membuat sendiri, kan jadi kesepakatan, nanti disepakati di kelas. Kalau apa kira contoh kesepakatan kelas? Apa kira? Saya akan belajar dengan baik, itu contoh ya. Berarti sepakat ya semua, baik. Kami akan menjaga kebersihan dan ketertiban di kelas. Dan intinya dari keyakinan kelas itu, setelah dia buat dan disepakati, maka akan yang kita harapkan adalah tumbuh keyakinan bahwa tadi kami sudah sepakati bersama bahwa kami akan menjaga lingkungan kelas. Nanti kan jadi yakin. Kalau dia ada yakin di situ, punya keyakinan, maka dia secara tidak langsung dia akan berusaha untuk mematuhi apa yang dia yakini itu. Di dalam keyakinan kelas itu, nih, yang dibuat pembentukan keyakinan kelas di sekolah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, ya. Dan kita tidak perlu buat banyak-banyak, kan dia tergambar secara umum ya. Kalau aturan kan lebih rinci, panjang, jadi susah anak untuk atau murid kita untuk memahami, untuk mengingat. Tidak perlu banyak, tapi di dalam satu kesepakatan keyakinan itu sudah mengandung banyak makna di situ. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan kita
tidak dengan angan-angan ya. Kira-kira apa yang betul-betul bisa dia melakukan, walaupun halnya itu kecil, tapi dia bisa melakukan. Semua warga kelas terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di waktu ke waktu. Ya. Jadi kalau kita masuk ke kelas itu sudah ada kesepakatan yang kita tempel di kelas atau keyakinan kelas. Dan dengan berjalannya waktu bisa jadi ada anak yang tidak mematuhi, ya kan? Sudah mulai banyak waktu. Kita sebagai guru bisa kita bertanya lagi, bagaimana? Apakah kita tidak boleh kita paksa? Kamu itu sepakatan yang kita buat, tidak boleh. Tentu kita tanya lagi, bagaimana? Apakah keyakinan kelas yang telah kita buat atau kesepakatan kelas yang telah kita buat masih berlaku atau perlu kita perbaiki? Jadi kita bicarakan lagi. Nah, nanti itu akan timbul lagi motivasi dari diri anak. Oh ternyata dia mungkin abai dengan keyakinan kelas. Makanya kita ingatkan kembali. Oke. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Jadi kebutuhan dasar ini apabila terpenuhi, dan ibu-ibu semua apabila sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya ini, apa yang kita rasakan? Ya, kita akan lebih kan senang, nyaman kita. Dengan kita senang dan nyaman, maka akan melahirkan lingkungan yang positif ya, atau hubungan yang positif di lingkungan sekolah kita. Kalau ada di antara 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, kira-kira seperti apa? Di situ kita lihat murid kita. Contohnya, dia kebutuhan dasarnya penguasaannya tidak terpenuhi. Apa yang dilakukan terhadap temannya? Ya, apa kira-kira? Kalau anak yang sering mengatur, kamu harus begini, kan diatur kawan-kawannya. Kan di kelas kita temukan ini, dia mengatur kawan ini, kamu harus begini, semua begini, semua diatur. Berarti kita sebagai guru, kalau kita menyelesaikan permasalahan dia, berarti kita sudah tahu, berarti anak ini apa? Dia belum terpenuhi kebutuhan penguasaannya. Maka kadang-kadang dia harus diakui, ya, supaya dia dilihat lebih hebat dan lain sebagainya. Maka dia berarti ini kebutuhan ini yang kurang. Ada kebutuhan kasih sayangnya yang kurang. Apa yang dilakukan di kelas? Ya, mencari perhatian. Semua dicari, akhirnya kawan-kawan yang lain kesal, tak enak sama dia. Berarti kita sudah tahu, oh berarti dia ini kekurangan, belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan kasih sayang. Begitu juga dengan bertahan hidup, kebebasan dan lain sebagainya. Nah, ini dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat kita menyimpan gambaran, representasi dari semua yang kita inginkan, hal-hal terbaik dalam hidup kita yang membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ya. Jadi itulah, maka dunia itu berkualitas apabila sudah terpenuhi kebutuhan dasar kita. Tapi kalau kebutuhan dasar tadi belum terpenuhi, maka kita masih akan menampilkan kebutuhan dasar kita tadi yang belum terpenuhi. Dan ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Nah, kalau penghukum gimana?
Apa jadi contohnya penghukum? Ya, ya, kamu harus seperti ini, ya, kamu harus melakukan ini, ya. Nanti ada tipe 5. Kita nanti di posisi mana yang kita lakukan dalam sehari-hari, ya. Kalau penghukum kan seperti itu ya, kamu harus begini, kamu ini kan kita marahin begini-gini semua, kita hukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ada kita menyelesaikan masalah anak. Ibu sudah baik sama kamu, ibu sudah berusaha memperhatikan ini, kamu seperti ini. Ternyata kamu membuat ibu merasa kecewa. Kita ngomongnya pelan-pelan, ya. Ibu nggak menyangka, ibu kecewa sama kalian, ya. Mungkin karena kita sampaikan seperti itu. Maka posisi kita adalah sebagai guru adalah membuat rasa bersalah. Kita nggak marah, nggak keras-keras, tapi ngomongnya pelan, tapi masuk ke dalam hati, ya. Gitu juga mungkin dengan kawan. Saya sudah membuat kebaikan samamu, apapun sudah saya bantu, sudah saya tolong, tapi ternyata kamu buat seperti ini, tidak salah. Akhirnya itu kita buat merasa bersalah. Setiap anak itu ketemu sama kita dia merasa bersalah, ya. Dan itu bisa menjadikan dirinya tidak baik. Selanjutnya sebagai teman. Kalau teman bagaimana? Karena dia merasa, kalau sebagai teman yang merasa terkadang siswa itu juga tidak bisa menempatkan posisi dia, ya. Kalau teman kan beda, kita pahami. Selanjutnya pemantau. Kalau posisi pemantau ini pelaksanaannya seperti ini, pemantau. Dia menerapkan, dia mantau. Oh, apa kesalahannya? Ini kamu melanggar aturan nomor sekian. Itu kan memantau sesuai dengan menerapkan aturan. Itu tidak ada lagi, dia bicara hanya dengan aturan semua. Dan yang kita harapkan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, itulah yang kita harapkan. Ini segitiga restitusi itu. Ini kalau kita menyelesaikan permasalahan anak. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Kira-kira seperti ini. Anak itu dia kan ada apa permasalahannya? Apa kira kita buat contoh? Ya. Contohnya permasalahan dia terlambat. Ya. Setelah anak itu masuk, kita sampaikan. Ada yang bisa kita bantu. Kita buat anak itu menstabilkan, dia merasa nyaman dengan kita. Dia tidak merasa takut lagi dengan kita. Ada apa? Saya salah Pak, saya terlambat, tidak apa-apa. Kan bisa kita jawab itu. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Bapak atau ibu pun juga bisa terlambat. Baru kita tanya, apa alasannya? Karena terlambat. Tentu dia akan sampaikan. Sudah disampaikan, saya terlambat begini karena membantu orang tua tadi malam bekerja dan lain sebagainya. Akhirnya saya terlambat bangun atau dan lain sebagainya, mengantar adik dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau sudah kita stabilkan emosinya dulu. Setelah dia stabil, baru kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Ya. Maka di sini ada, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya, ya, karena begini dan sebagainya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Kalau sudah kita validasi apa saja penyebab permasalahan dia itu, kan kita sudah tahu masalahnya apa tadi. Bisa jadi dia membantu orang tua, apalagi karena dia terlambat, maka dia terlambat bangun, ya kan. Nanti baru kita
masukkan ke keyakinannya. Kira-kira menurutmu, baru kita hanya mancing itu. Kira-kira menurutmu apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Tentu dia akan menyampaikan. Apa kata anak tadi? Apa kesepakatan kelas kemarin? Yang dilanggarnya apa? Kesepakatan kelas? Yang saya mengakui bahwa saya datang ke sekolah tidak tepat waktu. Kan dia yang menyampaikan itu. Jadi maka kita tanyakan, kira-kira apa menurutmu solusinya? Tentu dari dirinya lagi. Saya akan berusaha membagi waktu, bangun lebih cepat dan lain sebagainya. Kan berbagai macam alasan. Tapi timbul dari dirinya. Setelah itu yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, tentu dia akan sampaikan lagi. Saya tidak akan mau lagi menjadi terlambat dan saya akan menjadi siswa yang begini dan sebagainya. Ya, saya kira itulah intinya dalam penerapan segitiga restitusi ini. Nah, selama ini yang kita buat apa? Kita ceramahi agak 1 jam, ya kan? Setelah itu dia mengangguk. Kalau dia tidak mengangguk, kita tambah lagi, kita marahi lagi. Ini belum ini, kita ceramahi lagi. Padahal maka yang tadi diminta itu adalah motivasi intrinsik dari dirinya. Kalau sudah dia yang ngomong sendiri, kan dia sendiri yang mencari masalahnya, ya kan? Dia yang dibulkan masalah, nah, dicarinya apa penyebab masalah yang dia buat, dia sudah tahu dan dicarinya sendiri bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Berarti maka inilah yang kita harapkan, ya, dan kita hanya sebagai perantara untuk mengantarkan anak itu bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau dia sendiri, bagaimana kalau dia sendiri nggak tahu masalahnya apa? Ini. Jadi solusinya nggak tahu saya. Berarti kan itulah yang harus kita picu dari anak itu, bagaimana dia bisa tahu masalahnya dan tahu dia bagaimana menyelesaikan. Itu yang kita bantu. Ini untuk menstabilkan identitas. Ini contohnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalau sudah seperti itu kita ngomong, ya nak, gak apa-apa, biasa. Tenang gak rasa hatinya? Ya kan? Tapi kalau kita dalam menstabilkan identitas, terlambat. Kenapa kamu terlambat? Kamu ini tidak mengerti begini-begini. Berarti dia, bagaimana kita menstabilkan? Kalau dia belum stabil, tentu kita belum bisa untuk bertanya atau menyelesaikan ke tingkat kasus selanjutnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan, atau Bapak juga pernah melakukan hal itu. Hanya seperti itu kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kalau ketemu kita anak ini yang lagi bermasalah, kita salahnya apa? Ketemu 2 anak yang bermasalah, gimana? Kita tanya lagi kan, apa penyebabnya begini? Naik lagi emosinya. Kenapa begini? Ya naik lagi, akhir ribut lagi di depan kita. Ya, tujuan kita apa? Menyelesaikan masalah. Maka ini, Bapak Ibu tidak tertarik dengan apa yang telah terjadi. Kan bisa kita tanya, apakah anak Bapak memang ini adalah keinginan dari dalam dirinya? Tentu tidak, Pak. Kayak kan? Apakah kamu maksud anak seperti ini yang meluapkan emosi seperti ini? Tentu dia kan jawab tidak. Saya bukan seperti itu. Itu kan kalau kita tanya sama dia, ya, kira-kira seperti itu menstabilkan identitas. Inilah yang tak pertama dulu. Setiap kita menyelesaikan masalah, kita stabilkan dulu identitas. Kita normalkan dulu. Kalau lagi nafasnya sesak, tidak nyaman dulu, kita stabilkan dulu. Tarik nafas dulu, tenang dulu. Kalau ada minum dulu. Tenang dia dulu kan. Kalau sudah dalam keadaan emosional yang tinggi, tentu belum bisa kita untuk berbicara, berpikiran jernih untuk selanjutnya ke depan. Ini validasi tindakan yang salah.
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Padahal dia sudah melakukan kesalahan ini. Ya, contoh dia berkelahi dengan kawannya. Padahal kita kan validasi. Iya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Kalau dia bisa melakukan seperti ini gimana? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tentu dia akan jabarkan lagi dengan tenang disampaikanlah semua apa yang disampaikan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu kata intinya tadi. Setiap apa yang dibuat oleh anak itu dia pasti punya tujuan, ya kan? Karena dia mungkin merasa tertekan, tersakiti, maka secara otomatis dia pasti melindungi dirinya. Kira-kira itu maksudnya. Kamu boleh mempertahankan sikapmu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, baru kita sampaikan. Itu mungkin hal yang baru. Nanti kamu mungkin harus begini lagi. Baru kita tambahkan ke hal-hal yang positif. Nah, baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ini pertanyaan ini kan bisa kita ganti-ganti sesuai dengan apa? Dengan kasusnya. Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Contoh, apa lagi? Kalau dia berkelahi, apa kesepakatan kelas tadi? Ya, akan saling menghargai dan saling menghormati sesama. Itu keyakinan kelas yang dibuat. Tentu dia akan menanyakan, tapi dia berkelahi. Tentu kita tanya lagi, apa nilai yang telah kita sepakati? Ya, tentu dia akan jabarkan tadi ya. Karena di kesepakatan kelas adalah saling menghargai dan menyayangi. Yang dia lakukan, dia berkelahi. Maka tentu dia akan menyampaikan bagaimana solusinya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Tentu dia bayangkan lagi. Kamu pengen seperti kelas yang seperti apa? Saya ingin kelas yang damai, tentram, tidak ada saling menyakiti, tidak ada keributan, tidak ada perkelahian. Kan itu dia pasti jawab itu. Kan tidak mungkin. Saya mau lebih banyak lagi musuh-musuh saya untuk berkelahi dengan kawan-kawannya lain. Tentu tidak akan mungkin seperti itu. Karena pada kodratnya dia pasti baik. Nah, baru kita tanya terakhir lagi, kamu mau jadi orang seperti apa? Kira-kira tergambar kan? Tentu dia akan menyampaikan lagi hal-hal yang positif. Kamu mau seperti apa? Mau jadi orang seperti apa? Nah, kira-kira itulah gambaran dari yang kita sampaikan tadi. Itu budaya positif yang harus kita terapkan. Tadi bagaimana disiplin itu, bagaimana kita menerapkannya. Yang paling berat itu biasanya untuk menerapkannya. Secara teori kita sudah terbayang, ya. Posisi kita tadi ada 5 posisi kontrol, bagaimana? Ada restitusi gimana, ya? Kita jadi guru apa? Tadi apa? Penghukum, konsekuensi, hukum, konsekuensi dan restitusi. Inilah yang kita harapkan dalam penyelesaian masalah. Dan nanti mungkin bisa kita mulai coba-coba di kelas, ya. Kalau seandainya ada anak yang tidak buat tugas, tujuan kita apa? Mungkin kita lakukan restitusi ini, maka dia akan timbul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena ketakutan tadi ya, bukan karena ancaman dari diri kita. Kalau seandainya ada anak yang kita lihat ada bermasalah, bisa kita lihat dia melakukan hal sesuatu, pasti kita ingat tadi posisinya. Mungkin ada 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi ibu-ibu semua nanti dah lihat di dalam kelas, kelihatan anak yang menonjol begini dan sebagainya. Oh, berarti dia lagi memenuhi kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Jadi apa solusi yang kita buat? Ya, bagaimana kita menyelesaikannya? Dengan apa kita menyelesaikannya? Dengan
segitiga restitusi. Bagaimana dengan segitiga restitusi? Apa yang pertama kita lakukan? Validasi. Apa? Menstabilkan emosi. Nah, maka ini yang kita buat, stabilkan emosi, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, berarti kan itu aja semua yang kita lakukan. Dengan terpenuhi 5 keyakinan itu, maka apa? Maka akan menimbulkan lingkungan yang positif. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit apa yang kita sampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa kita lakukan, dan kita yakin ibu-ibu semua pasti bisa melakukan di kelas dan mulai merubah sedikit demi sedikit mindset kita, karena anak itu unik ya, setiap anak itu berbeda. Yang pertama tadi apa? Anak itu kita tidak bisa memaksa anak jadi seperti apa. Kita sama dengan ibarat petani. Contoh kita menanam padi, bibitnya itu padi. Jangan kita harap dia nanti akan menjadi jagung. Tugas kita adalah merawatnya, memupuknya, ya. Ada, kira itulah gambaran. Dan tugas saya sebagai namanya calon guru penggerak itu, walaupun sedikit kita berikan bergerak, dan mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini mulai bisa menerapkan di kelas. Nanti sudah punya gambaran sedikit. Nanti tentu tidak akan mungkin hanya dengan mendengarkan sesaat kita menjadi langsung bisa melakukan ini. Tentu sedikit demi sedikit bisa kita terapkan, dan minimal kita sudah tergambar di pikiran kita dengan melihat tingkah laku anak seperti ini. Oh, dia lagi memenuhi kebutuhan dasarnya yang ini. Kalau dia lagi memenuhi kebutuhan ini, kita bantu dengan menyelesaikan dengan cara restitusi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Terima kasih kepada Bapak semua yang kegiatan walaupun agak siang seperti ini tetap semangat dengan semangat pagi. Baik ya. Untuk pertemuan kita hari ini, karena ini adalah pertemuan awal kita, jadi yang kita harapkan dari anak bapak semua untuk kelancaran kegiatan kita nanti di belajar sampai di akhir nanti, sampai kalian tamat nanti, tetap belajar semangat. Dan kita belajar di kelas itu yaitu dengan hati, keikhlasan kita. Jadi pada saat belajar ini, kita yang tidak kita harapkan anak bapak itu belajar karena terpaksa, ya. Jadi makanya kita harapkan nanti dari anak bapak semua, bapak akan tanya apa keinginan anak bapak semua dengan kelas kita ini. Bisa kita sebut namanya kelas impian. Setiap kita itu kan punya impian, ya kan? Jadi apa kira-kira yang terbayang oleh anak bapak itu impian. Contoh kita kan belajar nih di dalam kelas itu. Saya mengimpikan kelas yang seperti ini, ya kan? Pasti kalau yang namanya impian itu yang bagus atau yang positif atau yang negatif? Positif. Kira-kira kalau seandainya bapak tanya pada anak bapak semua, siapa kira-kira yang punya impian terhadap kelas ini supaya kelas ini kan nyaman kita belajar? Apa kira-kira impian? Dan yang punya impian untuk kelas ini?
Dikira siapa? Silakan lihat tangan. Silakan. Dengan apa? Dikira siapa? Saya mengimpikan kelas yang seperti ini. Oke. Dikira enggak? Ya, sopan. Saya mengimpikan kelas yang bersih dan nyaman untuk belajar, Pak. Oke, mantap. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Nanti dia mengimpikan kelas yang bersih dan nyaman. Kira itu impian yang bagus nggak? Ya. Kira ada nggak impian kita lagi yang lain? Ada lagi yang punya impian? Ya. Saya memimpikan kelas yang sportif, kreatif, dan terfavorit serta umum. Oke, luar biasa. Nah, kalau seperti itu, semua apa yang mau sampaikan, kalau terwujud impiannya, apa yang kita rasakan? Bangga, senang, ya kan? Maka itulah yang kita harapkan. Semua anak bapak, apa yang diimpikan terwujud, maka pasti kita akan ada kepuasan tersendiri dan kita akan lebih semangat lagi. Maka dari itu, karena di awal ini kita butuh yang namanya, kalau anak bapak dulu mungkin waktu di sekolah dulu tahunya apa? Peraturan kelas, ya. Jadi peraturan kelas, kalau peraturan itu mungkin sudah dibuat dalam sekolah, di kelas yang harus kita ikuti dan sebagainya. Dan itu tetap kita lakukan. Dan kita sadari bukan karena terpaksa, itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi kalau yang sekarang ada orang membuat kesepakatan kelas, dan bisa kita tambahkan lagi namanya, tinggalkan lagi keyakinan kelas. Dari kesepakatan itu maka kita butuh keyakinan. Kenapa kita buat keyakinan? Karena apa yang kita buat itu kita yakini bersama dan akan kita lakukan bersama tanpa ada paksaan. Karena ini adalah yang membuat adalah anak bapak semua. Jadi apa yang nanti akan dituliskan. Dan biasakan dalam nanti yang akan kita buatkan itu dalam keyakinan kelas, yaitu kata-katanya yang positif. Nah, jadi dalam kata-kata yang positif itu apa kira-kira yang akan kita buat? Contohnya, saya apa kira yang positif untuk keyakinan kelas? Datang tepat waktu, ya, atau hadir tepat waktu dan lain sebagainya. Kira-kira itu silakan. Atau di dalam itu masalah pembelajaran. Ada lagi dalam masalah kehadiran boleh, masalah kebersihan boleh, masalah kenyamanan di kelas boleh. Nanti baru silakan anak bapak tulis sendiri seperti apa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang akan kita terapkan selama 1 semester ini. Bisa jadi kita lanjutkan 1 tahun ke depan. Bisa jadi nanti kita ubah pada saatnya. Oh, nanti setiap pembelajaran bisa jadi kita tanya dalam 1 semester, kita tanya lagi nanti apakah perlu kita ubah. Dan tentu kita sepakati bersama. Oke, Bapak sudah buatkan untuk di kelas kita. Ini adalah keyakinan kelas kita. Nah, dan ini ada kertas sudah Bapak sediakan. Silakan dari tiap-tiap anak Bapak nanti ditulis kira-kira apa keyakinan kelas yang akan kita buat, yang akan kita terapkan bersama, tapi dengan kata-kata yang positif. Nah, silakan. Bapak yakin Bapak sudah tergambar semua. Bapak minta tolong silakan dibagikan biar cepat.
bersama. Di bawahnya boleh ditandatangani juga boleh. Di bawah. Di bawah. Silakan dibuat apa dikira yang tergambar oleh Bapak semua tentang kesepakatan kelas kita yang akan kita yakini dan akan kita laksanakan bersama. Bagi yang sudah siap, nanti kita tempelkan di depan. Tidak banyak-banyak, cukup satu saja. Setiap kita. Ya, cukup satu aja. Nanti mana yang hampir sama, kita kan tidak perlu banyak untuk kesepakatan kita itu. Mana yang hampir sama kita gabungkan. Dan itu pun tidak perlu banyak. Akhirnya nanti kita susah menghafal, ya kan? Yang harus kita hafal. Yang udah siap sini di apa? Langsung ditempel di depan. Silakan disusun rapi tempel. Kira biar apa? Ketua kelas ini silakan di apa?
Pak Ketua bacakan. Kira hari ini nanti cocok nggak kira-kira kita disepakati bersama. Ini kan baru bisa jadi kan teman-teman yang buat, yang lain tidak sepakat. Oh ini nggak usah, yang ini saja. Atau kira-kira yang sama. Kalau yang sama kita copot satu berarti sudah boleh. Kira-kira silakan. Ketua mau dari mana bacakan silakan namanya dulu. Kira boleh baca yang satu. Nah. Ini apa? Saya akan menjaga kebersihan kelas. Setuju? Kalau ada yang dulu, oh kalau saya nggak setuju itu, saya suka apa? Jadi kalau memang setuju, rasanya yang bisa kita laksanakan dan yang tidak apa namanya, yang tidak membuat kolom surat sekali saya nggak setuju. Kalau memang nggak setuju, silakan disampaikan. Kira apa lagi? Menjadi siswa yang selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setuju. Selalu datang tepat waktu. Menyapa guru kapanpun dan dimanapun kita berada. Menggunakan bahasa yang berbeda setiap hari yang Ragu dia. Nah, cari lagi yang lain. selalu menjaga kerapian dalam berpakaian. Selalu sportif dalam pembelajaran. Mana yang lagi yang sudah sama, kita gabungkan. Ini apa ini? Sunyi dan tenang. Kira-kira itu perlu? Tidak. Oke, nanti kalau sunyi dan tenang, tentu Bapak tidak bisa terlalu banyak bicara, kalian juga tidak bisa banyak bicara, karena kita kan juga nanti mana tahu ada saatnya apa namanya, ada interaksi, tertawa dan lain sebagainya itu tidak dibolehkan. Nah itulah yang inti saya kira, mana yang kita sepakati, maka itu adalah dari kita, karena itu akan kita jalankan bersama. Apa lagi? Mana yang hampir sama nanti kita gabungkan. Sangat berharap dan mengimpikan memiliki kelas yang bersih dan nyaman untuk belajar. Sama. Yang mana yang samanya? Nah, ini kita sama. Memiliki solidaritas yang tinggi. Berarti kami inginkan di antara Bapak ini semua orang yang solid dan kompak di dalam bisa. Ini ada lagi. Saya ingin semua teman-teman melaksanakan piket kelas tepat waktu. Kalau ini apa kira bahasanya yang harus kita ganti apa? Menjaga kebersihan. Kalau ini, kalau saya ingin ini kan masih ada tepat. Jadi apa kira bahasanya yang bagus? Melaksanakan tepat waktu. Ada juga itu. Oke, kita silakan ketua. Silakan untuk ketua yang Oke, jadi ini
ini kan hampir banyak yang masih sama. Nanti baru tim nanti di kelas silahkan digabungkan lagi mana yang hampir sama, jadi gabungkan. Kalau sebanyak ini kan yang hampir sama, intinya hampir sama, nanti digabungkan. Jadi kita buat satu, nanti juga kita tempel seperti yang telah buat itu daftar tiket yang bagus. Ya, dibuat itu adalah yang itu apa? Supaya pengingat kita. Contoh tadi, selalu hadir tepat waktu. Rupanya anak bapak tidak datang tepat waktu. Tentu kita bicarakan lagi, apakah kesepakatan ini masih kita laksanakan atau tidak. Jadi kalau udah dari anak bapak semua yang menyampaikan, saya akan hadir tepat waktu. Berarti bapak maksana, kamu harus hadir tepat waktu. Tidak kan? Kalau sudah dari hati, dari diri kita, pasti kita tidak akan terlambat. Karena keinginan kita, saya akan datang tepat waktu. Pasti kita dari rumah sudah bangun cepat, sholat, persiapan sarapan, datang ke sekolah tepat waktu. Maka karena sudah dari hati. Tapi kalau karena terpaksa, kalau Bapak suruh kamu harus datang tepat waktu. Nanti karena terpaksa, kita mungkin dongkol, kesal dan lain sebagainya. Kita belum akan tergerak sendiri. Tapi dan juga tidak perlu dimarahi orang tua. Karena sudah dari hati kita bangun sendiri, kita datang. Sepertilah anak bapak semua, inilah maksud dari kita. Jadi dari awal pembelajaran ini kita sudah buat kesepakatan kelas yang akan kita yakini bersama dan akan kita jalani bersama untuk kelas kita lebih baik ke depan. Karena anak bapak semua adalah harapan baik dari diri anak bapak semua, keluarga maupun bangsa. Jadi kita bersekolah ini adalah keinginan kita adalah untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu. Jadi inilah yang harus kita biasakan di kelas kita, belajar nyaman, tidak karena terpaksa, adalah dari diri kita sendiri. Dan biasakan kegiatan dari kita di sekolah ini seperti yang biasa, datang dan Bapak pimpin doa, setelah doa, setelah itu kita belajar dengan serius. Jadi ada kesepakatan tadi sesuai dengan yang Bapak sampaikan juga di lapangan itu. Kita tadi ada disampaikan lalu tegur sapa. Apa yang Bapak sampaikan kemarin itu adalah 5S. Apa itu 5S? Itu yang harus kita kita jalankan bersama. Bertahap-tahap, mungkin awalnya terpaksa, ya, dengan senyum terpaksa, salam terpaksa. Tapi lama-lama kita lakukan terbiasa dan simbol dari hati. Oke? Karena bel sudah berbunyi, nanti waktu kita habis, maka kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Dan Bapak akhiri kepada Bapak semua, Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.